Baik, selamat pagi Ibu serta teman-teman semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok 7 kelas Biodas dan Kindas 15 hari ini akan mempresentasikan hasil resensi kami tentang video yang telah ditugaskan pada kami. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Muhammad Faik Hanifal Akhtar dengan NIM 185251072. Hmm. Eh, Selanjutnya, perkenalkan nama saya Vanda Adonia Prayoga dengan NIM 185251075. Selanjutnya, perkenalkan nama saya Naila Aula Zakia Putri dengan NIM 18525217073. Baik, perkenalkan nama saya Naura Zawan Nafisa dengan NIM 185251074. Perkenalkan nama saya Abi Prayana Randra dengan NIM 187251086. Next. Kenalkan nama saya Perkenalkan nama Pratama Kirani dengan NIM 186251089. Perkenalkan nama saya Adan Sebastian, NIM 186251092. Perkenalkan nama saya Adam Harding Kayana dengan NIM 186251191. Perkenalkan nama saya Tiara Alexander, NIM 186251090. Perkenalkan nama saya Cinta Ramadhani Kusuma dengan NIM 186251093. Next. Oke, lanjut ya. Oke, pertama-tama film pilihan kami berjudul Swimming with Giants Elephant Migration at Victoria Falls yang dirilis oleh Get Actual di YouTube. Selanjutnya ada sinopsis. Jadi, film dokumenter ini menampilkan kisah kehidupan liar di sekitar Victoria Falls, air terjun terbesar di dunia yang berada di perbatasan Zambia dan Zimbabwe. Dalam bahasa lokal disebut Mosi Oatu-nya atau The Smoke That Thunders, yang berarti asap yang mengguntur. Nama ini menggambarkan semburan air dan kabut tebal yang dapat terlihat hingga puluhan kilometer. Film ini memperlihatkan bagaimana kekuatan alam yang luar biasa berpadu dengan kehidupan satwa-satwa besar Afrika, terutama gajah, mamalia darat terbesar di bumi. Kawanan gajah ini menempuh perjalanan jauh melintasi sungai Zambezi untuk mencari sumber air dan makanan, berjuang melawan arus deras dan panas terik, sekaligus menjaga kelangsungan hidup generasi mereka. Selain menggambarkan perjuangan hewan-hewan liar, dokumenter ini juga menyinggung sejarah penemuan Victoria Falls oleh David Livingstone pada tahun 1855 yang menamainya untuk menghormati Ratu Victoria dari Inggris. Selanjutnya, kawasan sekitar Victoria Falls ini digambarkan sebagai ekosistem tropis yang unik di mana semburan kabut dari air terjun menciptakan kelembapan tinggi dan memungkinkan tumbuhnya berbagai jenis tumbuhan serta kehidupan satwa liar sepanjang tahun. Baik gajah, burung, kuda nil, buaya, bahkan antelop sendiri hidup berdampingan dalam keseimbangan alam yang menakjubkan. Dengan sinematografi yang indah dan narasi yang menyentuh, dokumenter ini mengajak penonton menyadari bahwa di balik keindahan Victoria Falls sendiri, terdapat siklus kehidupan yang penuh perjuangan dan keterhubungan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Film ini tidak hanya menunjukkan keanggunan alam Afrika, tetapi juga menanyakan pesan penting tentang kelestarian, adaptasi, dan ketergantungan antar organisme dalam menjaga keseimbangan kehidupan di bumi. Selanjutnya ada ulasan. dokumenter Swimming with Giants menunjukkan ekologi dan etologi gajah di Victoria Falls. Menyoroti perjuangan mereka dalam siklus musim kering hujan, gajah berperan sebagai insinyur ekosistem yang membentuk lanskap. Migrasi adaptif mereka terhadap kelangkaan air dan persaingan menunjukkan prinsip seleksi alam. Secara sosial, gajah dipimpin oleh
yang menyimpan memori ekologis penting, memperkuat kelangsungan hidup kelompok melalui pembelajaran sosial, serta memanfaatkan keunggulan fisiologis mereka sebagai perenang untuk bertahan dari tekanan lingkungan yang ekstrim. Selanjutnya ada saran. Baik, untuk saran, ada dua poin utama. Yang pertama, waktu pengambilan dan rekaman sebaiknya dibuat lebih panjang. Tujuannya supaya semua lingkup subjek yang diamati bisa terekam dengan lebih lengkap. Dengan durasi yang lebih lama, kita juga bisa menangkap lebih banyak objek di sekitar gajah sebagai fokus utama. Jadi tidak hanya terbatas pada satu momen saja atau satu sudut pandang saja. Lalu yang kedua, sebaiknya juga ditambahkan bagian yang menunjukkan interaksi dengan penduduk sekitar. Hal ini penting supaya hasil pengamatan tidak hanya mencakup interaksi di satu lingkup saja, tetapi juga menggambarkan hubungan gajah dengan keseluruhan lingkungan dan ekosistemnya. Dengan begitu, hasil akhirnya akan terasa lebih menyeluruh dan kontekstual. Berikutnya ada hubungan dengan prinsip-prinsip dasar biologi. Nah, jadi yang pertama tuh ada universalitas, yaitu prinsip prinsip universalitas menyatakan bahwa semua makhluk hidup memiliki kebutuhan dasar yang sama, seperti metabolisme, kebutuhan energi, dan air. Di sini kita dapat mengamati bahwa semua hewan berjuang untuk mendapatkan air dan makanan untuk bertahan hidup. Lalu ada kontinuitas, yaitu prinsip kontinuitas menyatakan bahwa kehidupan berasal dari kehidupan sebelumnya, serta ada transfer informasi genetik dan perilaku dari satu generasi ke generasi berikutnya. Di sini bisa diamati bahwa keluarga gajah tidak hanya melahirkan anak baru, tapi mereka juga membantu anaknya menyeberangi sungai. Hal yang sama terlihat pada induk babon yang mengajari anaknya cara bertahan hidup. Kemudian dilanjut dengan evolusi. Prinsip evolusi menjelaskan proses spesies yang berubah seiring waktu melalui adaptasi fisik dan perilaku untuk lebih sesuai dengan lingkungannya. Di dalam film, gajah diperlihatkan melakukan perilaku migrasi untuk beradaptasi terhadap musim yang berubah. Babun dapat diamati juga melakukan adaptasi dengan masuk ke dalam daerah manusia untuk mendapatkan makanan. Babi hutan beradaptasi dengan mencari makanan di halaman hotel yang diairi. Kemudian ada diversitas. Prinsip diversitas ini menjelaskan tentang setiap spesies memiliki peran atau relung yang berbeda dalam suatu ekosistem. Dalam kondisi di air terjun Victoria, dapat diamati bahwa tidak hanya gajah yang tinggal di daerah tersebut, tetapi terdapat juga kuda Nil, babun, buaya, bangau, dan lain sebagainya. Setiap makhluk hidup masing-masing mengisi relung yang berbeda. Apa lagi? Eh, Selanjutnya ada homeostasis. Prinsip homeostasis menjelaskan tentang kemampuan makhluk hidup untuk bertahan kondisi internal yang stabil, seperti suhu tubuh dan hidrasi. Saat lingkungan eksternal berubah-ubah, dapat diamati bahwa migrasi gajah menjadi sebuah contoh sempurna dari upaya menjaga homeostasis dalam skala besar. Lingkungan eksternal pertama yang menjadi kering dan panas dapat mengancam keseimbangan eksternal gajah. Gajah-gajah tersebut bermigrasi ke lingkungan eksternal. Selanjutnya ada interaksi. Prinsip ekologi menjelaskan bahwa tidak ada organisme yang hidup sendiri dan mereka berinteraksi satu dengan lain, maupun biotik dengan abiotik. Interaksi antara komponen biotik dan abiotik dapat diamati dengan bagaimana hewan berinteraksi dengan musim kemarau dan ketersediaan air. Di sisi lain, interaksi antara komponen biotik dengan komponen biotik lainnya dapat diamati bahwa gajah mengusir kuda Nil dari wilayah mereka. Next. Berikut ini adalah poin-poin penting yang kami dapatkan dari menonton film resensi ini. Yang pertama adalah babun hidup di dua lingkungan yang berbeda, di mana sebagian dari mereka menetap di hutan hujan yang lembab, yang subur karena kabut, sementara yang lainnya juga bertahan di daerah kering yang kesulitan mencari makan, hingga harus mendekati area manusia untuk memperoleh sisa makanan. Kemudian juga bangau merbabu mencari ikan di kolam air yang tersisa selama musim kering dan berjuang keras untuk memberi makan anak-anaknya di tengah kondisi yang sulit.
Lalu ada Kodanil menghindari air yang dingin di musim kering dan lebih sering beristirahat di daratan. Namun, mereka harus tetap waspada terhadap ancaman dari satwa lain dan perebutan ruang hidup. Lalu juga ada babi hutan atau warthog sering terlihat merumput di sekitar area manusia saat vegetasi liar mengering, menunjukkan kemampuan adaptasi luar biasa terhadap perubahan musim. Baik, itu saya dari kelompok kami. Maaf ada salah kata. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang Bapak, Ibu, serta teman-teman semuanya. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, makasih.